Alam semesta, atau lebih tepatnya alam semesta yang dapat diamati, berjarak 93 miliar tahun cahaya. 93 miliar. Kecuali Anda benar-benar narsis, Anda akan setuju bahwa kehidupan di bumi itu istimewa, tetapi tidak harus luar biasa. Dalam luasnya ruang, pasti ada kehidupan dalam beberapa bentuk atau lainnya. Ada yang cerdas, ada yang biasa, dan ada yang sudah lama mati. Tapi kenapa kita belum melakukan kontak? Di mana mereka? Masalahnya adalah ukuran alam semesta. Jaraknya 93 miliar tahun cahaya. Kehidupan mungkin telah muncul dan menghilang di suatu tempat yang jauh dari sini, bahkan sebelum bumi terbentuk. Kita tidak akan pernah tahu tentang mereka, kecuali mereka mengirimkan sinyal yang telah berjalan selama ribuan tahun, dan masih jutaan lagi sebelum mereka mencapai bumi. Alternatifnya, kehidupan mungkin baru saja berevolusi di suatu tempat pada tingkat mikroskopis, dan akan memakan waktu jutaan tahun sebelum berevolusi menjadi spesies yang cerdas. Siapa yang tahu bahwa umat manusia bisa bertahan lama di kapal ruang waktu? Mungkin pendahulu AI kita akan melacaknya. Tapi bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan? Bagaimana kita menghubungi sepupu kosmik kita selama hidup kita? Bagaimana kita memberitahu alam semesta bahwa kita juga ada di sini? Kami telah mengirim sinyal radio. Kami bahkan memuat pesawat ruang angkasa dengan semua yang diwakili dunia kami, berharap seseorang akan menemukannya suatu hari nanti. Berbahaya ditemukan oleh penerima yang salah, namun, kami hanya bisa berharap yang terbaik. Sampai saat ini, belum ada jawaban. Atau begitulah yang kami pikirkan. Sepertinya seseorang telah mencoba menghubungi kami sejak tahun 1890-an. Metode transit merupakan cara berburu planet yang terbukti revolusioner dalam astronomi. Ketika sebuah planet lewat di depan bintang induknya, relatif terhadap garis pandang kita, sebagian cahaya bintang itu menghilang untuk sementara. Ini membantu pemburu planet ekstrasurya mencari dunia di sekitar bintang lain. Hingga hari ini, kita mengetahui ribuan bintang dengan dunia di sekelilingnya, dan sebagian besar ditemukan melalui transit. Dan tidak satupun dari mereka menunjukkan tanda-tanda menghuni planet dengan kehidupan berakal. Kecuali bintang yang luar biasa. KIC 8462852 yang terletak 1300 tahun cahaya di konstelasi Cygnus. Sekilas, bintang ini terlihat seperti katai kuning putih normal lainnya. Namun, begitu kami mulai mengamatinya, kami menyadari bahwa peredupan itu liar dan misterius. Teleskop Kepler NASA pertama kali melihat penurunan misterius kecerahan bintang secara acak antara 2011 dan 2013. Biasanya, dengan adanya planet yang mengorbit bintangnya, luminositas bintang berkurang secara berkala. Anda juga dapat mengamati transit dalam tata surya kita saat Venus atau Merkurius bergerak di antara kita dan matahari. Transit dapat membantu menentukan ukuran orbit planet ekstrasurya, dan ukurannya, berdasarkan waktu orbitnya, dan seberapa besar penurunan kecerahan bintang. Itu keren, bukan? Namun, fluks bintang ini meredup dalam jumlah yang sangat besar, karena tidak adanya sinyal yang berulang secara teratur. Ya, mereka tidak konsisten. Sekarang, planet ini tidak jauh lebih besar dari Jupiter. Saat Jupiter lewat di depan matahari kita, kecerahan matahari berkurang 1%. Namun, kecerahan bintang bervariasi sebesar 22% yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah objek besar yang mengorbitnya, dan keburukannya memberitahu kita bahwa itu tidak mungkin sebuah planet. Dan yang lebih mengejutkan adalah kecepatan dan keacakan kedipannya. Para ilmuwan telah mencoba dan mencoba dan mencoba untuk mendapatkan penjelasan alami tentang apa yang terjadi di sekitar bintang. Skenario 1. Komet. Seseorang menyarankan bahwa deretan komet adalah alasan penurunan yang aneh. Tapi, itu dengan cepat dikesampingkan, karena butuh puluhan ribu komet untuk meredam luminositas sebuah bintang. 648.000 exocomet tepatnya. Skenario 2. Dis percepatan stelar. Dis percepatan stelar ditemukan di sekitar bintang yang baru lahir, saat planet mulai terbentuk di sekitarnya. Namun, bintang tersebut dianggap terlalu tua untuk menjadi sisa-sisa piringan akresi bintang yang masih mengorbitnya. Selain itu, analisis telah mengesampingkan sebagian besar materi yang mendekati orbit atau jatuh ke bintang. Jadi, bukan planet, bukan komet, dan bukan cakram akselerator. Skenario 3, megastruktur alien. Bola Dyson akan memblokir lebih banyak cahaya dibandingkan skenario lainnya. Ini juga menjelaskan peredupan yang besar dan tidak beraturan. Namun, para ilmuwan percaya bahwa mereka bukanlah struktur alien, karena objek seperti itu akan sangat buram terhadap cahaya.
seperti planet dan bulan yang mengorbit bintang. Para astronom selama bertahun-tahun telah mengamati lebih dari 20.000 gambar pada 4 panjang gelombang berbeda. Mereka mempelajari 4 penurunan yang berbeda dalam fluks planet, dan menemukan bahwa peredupan jauh lebih pasti pada beberapa panjang gelombang, dan kurang intens pada panjang gelombang lainnya, sesuatu yang tidak akan terjadi pada benda padat. Data menunjukkan bahwa warna cahaya yang berbeda diblokir pada intensitas yang berbeda. Oleh karena itu, apapun yang melintas di antara kita dan bintang, tidak buram, seperti yang diharapkan dari Dyson Sphere, kata para ilmuwan. Partikel debu dapat menyebabkan cahaya yang lebih biru diblokir dan cahaya yang lebih merah ditransmisikan secara istimewa, dan itulah sebabnya, para ilmuwan sekarang percaya bahwa apapun yang menyebabkan penurunan fluks, berasal dari debu. Apakah itu terdengar meyakinkan bagimu? Pertama-tama, apa yang kita ketahui tentang teknologi bola Dyson? Umat manusia hanya berhipotesis tentang mekanismenya, sementara peradaban maju mungkin benar-benar membangunnya. Kedua, kemiringan tabie star, dinamai menurut nama ilmuwan NASA yang menemukannya, mungkin terlihat tidak menentu, tetapi benarkah demikian? Bagaimana jika ada pesan yang dikodekan di dalamnya? Bagaimana jika mereka mencoba menarik perhatian kita? Jason Wright, seorang kolega tabie Boyajian, mengatakan bahwa penurunan ini sangat aneh sehingga hanya megastruktur alien yang mengelilingi bintang tersebut yang dapat menjelaskannya. Jadi, dengan semua teori yang beredar, apa yang mungkin terjadi di jantung bintang alien? Mari kita bicara tentang apa yang kita ketahui. Rodney Hale, seorang insinyur sewaan dan ilmuwan warga, mencoba memodelkan secara fisik seperti apa objek ini yang menyebabkan penurunan ini. Apa yang dia temukan dari perhitungannya adalah bahwa satu-satunya hal yang dapat menyebabkan peredupan misterius ini adalah benda elips yang lewat di depan bintang. Modelnya menunjukkan bahwa ada 3 elips terpisah, melintasi bintang satu demi satu, menyebabkan kurva cahaya pada hari ke-1519 misi Kepler. Dengan semua informasi ini, seniman Russell Hosein membuat gambar ini untuk menjelaskan apa yang mungkin terjadi di sana. Di gambar Anda bisa melihat debu, tapi ada juga benda masif. Hal gila lainnya adalah bahwa Luc Arnold, seorang astronom Prancis, meramalkan pada tahun 2005, bahwa misi luar angkasa seperti Kepler harus mencari kemiringan aneh di sekitar bintang. Dengan asumsi bahwa perjalanan lebih cepat dari kecepatan cahaya adalah hambatan kosmik, peradaban alien mungkin mencoba untuk menempatkan objek di depan bintang mereka, untuk sengaja mengirimkan informasi kepada kita, seperti bilangan prima atau pangkat 2. Dia menyatakan dan saya mengutip, beberapa transit seperti itu jelas akan menjadi perhatian, yaitu mendapatkan sinyal, dan keinginan komunikasi akan menjadi jelas. Ini terjadi 4 tahun sebelum peluncuran misi Kepler NASA. Dan sejak 2015, berbagai teleskop telah memantau bintang Tabby, dan coba tebak. Pada Mei 2022, itu hidup kembali. Dan setelah berhenti, yang lain dimulai pada bulan Juni. Namun, pejabat NASA yang berdiri di atasnya tetap menjadi partikel debu. Hal yang sama dengan Oumuamua. Setelah gagal menjelaskan keanehannya, kami menamakannya komet. Begitu juga dengan sinyal misterius yang datang dari arah Proxima Centauri, yang kemudian dicap sebagai anomali manusia. Itu sebabnya ilmuwan seperti Avi Loeb dan Luc Arnold adalah pahlawan, karena mereka tidak tunduk pada tabu yang diasosiasikan dengan alien. Dalam pencarian kehidupan di luar bumi, mungkin kita bisa berpikiran terbuka. Dan untuk bintang Tabby, apa yang kita lihat datang pada kita dari jarak 1400 tahun cahaya, artinya kita benar-benar melihatnya, sama seperti 1400 tahun yang lalu. Sejauh yang kita tahu, ini bisa menjadi teriakan minta tolong, upaya terakhir peradaban untuk bertahan hidup. Dengan web menjelajahi kosmos, mungkin NASA dapat mengalihkan pandangannya ke bintang Tabby, dan semoga kita memiliki sesuatu yang konkret daripada teori. Apa yang kamu katakan? Masukkan komentar Anda di bawah ini. Juga, jika Anda memiliki topik yang Anda ingin kami jelajahi bersama, beritahu kami di komentar. Kami akan dengan senang hati menutupinya. Sampai lain waktu.